Di hari ini insya Allah kita sudah mau masuk ke bulan Ramadan. Mungkin untuk yang persiapan kita untuk beribadah makin optimal. Jadi mudah-mudahan dengan yang sekarang ini kita dapat bekal tambahan untuk kita bisa lebih khusyuk menjalankan ibadah kita. Selain kita punya mempelajari yang sekarang masuk hadis ke-24. Mohon maaf tadi ada kesalahan di password sehingga masih agak susah masuk, nggak terlambat. Selanjutnya menyikat waktu kami persilahkan Ustadz Jun untuk memulai tausiahnya untuk kami semua. Silakan Ustadz Jun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa dhulama wa jahala yujala 'alayya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku ikhwati hafizakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah azza wa jalla untuk mengakrabi hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengakrabi sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Arba'in An-Nawawi rahimahumullah. Semoga kita bisa mengambil manfaat yang luar biasa dari ilmu yang telah disusun oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Kita sampai kepada hadis yang ke-24. Hadisnya lumayan panjang. Dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Rabbul Alamin untuk mensyarahi, memberikan penjelasan di hadis ini. Dan kita bisa mengambil spirit serta motivasi dari hadis yang luar biasa ini. Al-hadithu ar-rabi'u wal-ishrun tahrimudz zulmi. Hadis yang ke-24 yaitu tentang kezaliman adalah kegelapan yang berlapis di Shiratal Mustaqim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana an Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ud'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu aksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lam tablughu dharri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhshiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Bisa panjang ya. Mari kita coba terjemahkan, langsung kita sarai. Wabihi ilahi, dengan sanad yang nyambung kepada Imam An-Nawawi rahimahumullah, beliau meriwayatkan an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar termasuk sahabat Nabi yang masuk Islamnya itu perasan untuk memeluk agama Islam itu jauh sebelum ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ketemu Rasulullah, beliau itu sudah kepingin masuk Islam. Dan ketika ketemu Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, risalah yang dibawa oleh Rasulullah, itu benar-benar sesuai dengan pikirannya selama ini dan jiwanya selama ini, beliau langsung masuk Islam. Al-Ghifari itu sebuah perkampungan antara Mekah Madinah itu, atau dekat-dekat dengan Mekah lah, Al-Ghifari. Radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapat riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi, di mana Rasulullah meriwayatkan hadis ar-Rabbihi, dari Tuhannya. Aneh ya. Selama ini dari mulai hadis yang pertama di kajian Arba'in An-Nawawi sampai dengan hadis yang ke-23 kemarin, tidak ada model periwayatan seperti ini dari Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah meriwayatkan dari Tuhannya. Nggak ada kan? Baru kali ini kita ketemu hadis model itu ya. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Itu saudaraku ikhwatadina fillah, apa itu hadis qudsi ya? Sebentar sebelum masuk ke hadis ya, kita coba sebelum masuk ke dalamnya kita memperdalam dulu tentang hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari Allah Azza wa Jalla. Jadi berbeda dengan hadis yang lain. Kalau hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ. Itu hadis-hadis yang lain. Kalau hadis qudsi, Ibu, Pak, itu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Diriwayatkan. Jadi perawinya Rasulullah yang pertama itu. Kalau hadis yang lain, itu perawinya adalah sahabat. Diriwayatkan oleh sahabat fulan, oleh fulan, oleh fulan, oleh fulan. Kan itu kan ya. Kalau hadis qudsi diriwayatkan oleh Rasulullah. Rasulullah meriwayatkan dari siapa? Dari Allahu Rabbul Alamin. Jadi adalah perawi pertama. Kalau perawi pertama di hadis-hadis Nabawi lainnya itu adalah sahabat. Hanya itu hadis qudsi. Terus apa hadis qudsi itu, Ustaz? Dan bedanya apa lagi? Sebentar, putus-putus ya. Connect.
Ya, Kak. Bentar. Oh ya pantes, bentar, saya ganti dulu. Baik, mudah-mudahan nggak putus. Oke, lancar ya, Ibu, Pak ya. Oke. Jadi hadits qudsi itu seperti itu. Perawi pertamanya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perawi pertama. Itu hadits qudsi. Kalau hadis yang lain, perawinya sahabat. Terus apa hadits qudsi itu? Jadi hadits qudsi ini kata para ulama itu adalah wa ma yarwihi ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rabbihi azza wa jalla taratan biwasitati Jibril alaihi salam wa taratan bil wahyi au ilham au il manam mufawwadan ilahi at-ta'bir bi ayyi ibaratin sya'a min anwa'il kalam. Jadi kalau hadis qudsi itu riwayat langsung dari Rasulullah kepada riwayat Rasulullah dari Allahu Rabbul Alamin dengan lafaz teks itu diserahkan kepada Rasulullah. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa bedanya? Apa bedanya dengan hadis nabawi? Ya bedanya sanadnya itu dari Rasulullah. Sebenarnya hadis nabawi itu sama. Hadis nabawi itu wahyunya dari Allah, tapi lafadznya itu dari Rasulullah. Itu hadis itu begitu kan? Misalnya begini. Coba Dok nanti bisa umumkan kepada para teman-teman Ramadan tetap ngaji. Itu lafadz saya kan, lafadz saya. Tapi kemudian makna itu dikembangkan dengan lafadz Dr. Henry sendiri. Dengan bahasa Dr. Henry sendiri. Nah, itulah hadis qudsi. Di lafadz ilhamnya dari Allah Azza wa Jalla, tapi kemudian wahyunya itu dari Allah, kontennya itu dari Allah, tapi pelafatan takbirnya itu dari Rasulullah. Itu adalah hadis nabawi. Baik qudsi maupun yang bukan qudsi. Nah bedanya apa qudsi sama yang bukan qudsi? Kalau qudsi sanadnya itu dari Rasulullah langsung ke Allah. Kalau meriwayatkan itu. Ya kayak tadi itu kan. Ma yarwihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rabbihi azza wa jalla. Yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Tuhannya. Begitu. Itu hadis qudsi. Kalau hadis nabawi itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah berkata, begitu kan? Kalau hadis qudsi diriwayatkan oleh Rasulullah dari Tuhannya, di mana Tuhannya berkata. Gitu. Jadi Tuhan berkata, Allah berkata, tapi sebenarnya lafadznya yang digunakan adalah lafadz Rasulullah. Cuman konten maknanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Itu kurang lebih antara definisi hadis qudsi dan hadis nabawi serta Al-Quran. Kalau Al-Quran lafadz dan kontennya semua dari Allah. Jadi kalau alhamdulillahirabbil alamin itu ya persis, nggak ada perubahan. Itu ya dari Allah lafadznya gitu ya gitu. Makanya hadis Al-Qur'an itu sifatnya mukjizat Al-Qur'an itu. Kalau hadis qudsi bukan mukjizat. Ya, hadis qudsi bukan mukjizat. Karena itu saudaraku membaca Al-Qur'an di dalam salat, membaca Al-Fatihah itu kan satu kewajiban, ya kan? Atau setelah membaca Al-Fatihah membaca surat-surat itu dalam Al-Qur'an. Itu boleh itu kan ya, dianjurkan. Tapi kalau membaca hadis qudsi nggak boleh. Nggak boleh baca hadis qudsi di dalam salat. Itu. Mengingkari Al-Qur'an kafir. Mengingkari hadis qudsi sampai fasik saja. Nggak sampai kafir, fasik. Mengingkari hadis qudsi itu fasik. Jadi seperti itu saudaraku akhwatadina fillah ya. Perbedaan antara hadis qudsi sama Al-Qur'an di situ ya. Jadi apalagi perbedaan Al-Qur'an sama hadis qudsi. Misalnya di sini kalau Al-Qur'an menyentuhnya itu harus bersuci ya. Junub nggak boleh menyentuh Al-Qur'an. Kalau menyentuh hadis qudsi boleh, nggak ada masalah. Terus apalagi kalau baca Al-Qur'an satu hurufnya dapat pahala. Kalau baca hadis qudsi tidak dapat pahala. Maksudnya per hurufnya nggak dapat pahala kalau baca hadis qudsi. Begitu Ibu-ibu, Bapak, hafizakumullah ya.
Itu antara hadis qudsi sama Al-Quran ya. Kalau hadis qudsi sama hadis yang lain, perbedaan di sanad ya kan. Perbedaan di sanad saja ya. Wah, sanadnya itu dari Rasulullah langsung ke Allah. Kalau hadis Nabawi, hadis yang lain, itu dari sahabat ke Rasulullah. Itu aja begitu ya. Tuh, kurang lebih ya. Mari kita coba lihat. Lanjutnya. Maka di sini periwayatannya adalah fima yarwihi ar-rabbihi azza wa jalla. Dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau meriwayatkan hadis ini dari Tuhan beliau. Azza wa Jalla Jalalu, yaitu Allah. Jadi seperti itu sanadnya hadis itu. Annahu, bahwasanya, qala, berkata Allah. Nah, yang berkata Allah bukan Nabi Muhammad. Kalau hadis-hadis yang lain kan berkata Nabi Muhammad. Ya kan? Kalau hadis qudsi yang berkata itu Allah. Cuman lafadznya itu dari Nabi Muhammad SAW. Diksi kalimat yang dipakai, yang diungkap, itu menggunakan pengungkapan diksi kalimat dari Rasulullah. Tapi kontennya itu adalah Allah punya. Kalau Allah berfirman, nah ini kan Allah berfirman, ya kan? Tapi bukan Al-Quran, ini namanya hadis qudsi. Oke ya, Pak ya, Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ini ya, meskipun cuman selintas saja ya, karena biasanya dulu saya masih ingat di kajian ilmu hadis, pas waktu kuliah, itu 1 semester sendiri itu kajian ilmu hadis itu kan ya. Dan mengkaji perbedaan hadis qudsi, hadis nabawi sama Al-Quran, itu sekitar 2 SKS atau berapa itu kan. Nah ini Bapak Ibu, Masya Allah, 2 menit, 3 menit sudah paham ini kan ya. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan ya. Karena kan masih di mute semua ini, nggak ngomong, nggak tanya. Nanti kita buka ya, mudah-mudahan paham. Baik. Qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulmah. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ala nafsi, pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum, dan aku jadikan, bukan kami ya, sebenarnya saya ulang lagi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulmah. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ala nafsi, pada diriku sendiri. Allah mengharamkan zalim pada dirinya. Bayangkan. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan, aku, dan Allah berkata aku. Dan aku jadikan kezaliman tersebut di antara kalian muharraman, juga jadi haram. Fala tadzalamu, jangan sekali-kali kalian saling menzalimi. Nih frase pertama dulu. Saya ingin coba bahas tentang kezaliman. Pertama nih, Masya Allah nih, saudaraku ikhwata dinafidzakumullah ya. Kata Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, ini luar biasa nih. Allah mengharamkan kezaliman pada diri Allah. Bayangkan nih. Dan itu sesuai searah dengan ayat-ayat Allah yang lain. Misalnya Allah menzalimkan pada diri Allah sendiri. Seperti misalnya dalam surat Qaf ayat yang ke-29. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Tidaklah aku berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Oh, gitu tuh Allah sendiri tuh yang ngomong. Surat Qaf ayat 29. Dan juga dalam surat Yunus ayat 44. Innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah nggak akan bakalan berbuat zalim kepada manusia semuanya. Oh, itu Allah sudah menyatakan seperti itu. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadlimu misqala dzarratin. Sesungguhnya Allah nggak bakalan berbuat zalim sebiji atom pun kepada manusia. Nih, artinya apa nih, ibu-ibu, Pak? Pernah Allah mengharamkan zina pada dirinya sendiri? Nggak pernah. Allah nggak pernah mengharamkan zina pada dirinya sendiri. Pernahkah Allah mengharamkan riba pada dirinya sendiri? Nggak pernah. Pernahkah Allah mengharamkan khamar pada diri sendiri? Tidak pernah. Padahal Allah mengharamkan khamar untuk manusia. Padahal Allah mengharamkan riba untuk manusia. Padahal Allah mengharamkan zina untuk manusia. Tapi Allah tidak mengharamkan untuk dirinya sendiri. Nah, tapi ketika berbicara kezaliman, Allah ternyata, saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, itu mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Oh, berarti saking pentingnya
seseorang manusia atau makhluk apapun untuk tidak berbuat zalim kepada manusia lainnya. Begitu tuh saudara ya. Zalim itu Masya Allah. Oke, sampai di sini ya. Berarti kalau begitu berbuat zalim hukumnya mutlak haram. Allah aja mengharamkan pada diri sendiri berbuat zalim, ya enggak ya? Makanya di hadis tersebut Allah menyatakan wa ja'altuhu bainakum muharraman wala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman di antara kalian pun menjadi haram. Begitu tuh Allah berkata. Fala tadzalamu, janganlah sekali-kali kalian saling menzalimi. Begitu tuh ibu-ibu, Pak. Nah, mari ada lagi hadis ya. Allah itu mengingatkan begini nih. Nabi ini ittaqullaha ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, waspadalah dan takutlah kalian kepada perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena kezaliman itu zulumatun adalah kegelapan-kegelapan yang berlapis yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi orang berbuat zalim di dunia itu jadi petang, Pak, di akhirat. Tak, gelap. Buat lagi gelap, buat lagi gelap, buat lagi gelap, gelap. Zulumat, kata Rasulullah, kegelapan yang berlapis. Ibu, bapak pernah nggak tiba-tiba biar pet lampu mati sehingga tak bisa melihat apa-apa? Bahkan jari tangan kita pun nggak bisa kita lihat. Pernah nggak? Itu kezaliman, kegelapan yang di dunia kayak begitu tuh. Maka saudaraku, ketika Allah berfirman, ini nanti saya kasih doa ya, tolong diamalkan doa ini supaya kita nggak kegelapan nanti di akhirat. Bisa dilihat di surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Surat apa Bunda? At-Tahrim ayat ke-8. Ini juga diwasiatkan oleh guru saya untuk selalu dibaca. Apa itu? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana, sempurnakan, atmim lana nurana, kurang tadi ya. Rabbana atmim lana nurana, sempurnakan untuk kami nurana, cahaya kami ya Allah. Ojo biar pet nanti ya Allah. Gitu kan ya. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi dari ayat inilah kemudian beberapa ulama diantaranya Ibnu Abbas itu menafsirkan dengan hadis, karena nanti di akhirat itu seseorang siapa saja yang berbuat zalim itu akan mendapatkan kegelapan yang berlapis di akhirat. Begitu. Jadi ada Imam Ad-Dahhak itu ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan tiada siapapun pada hari kiamat kecuali diberikan cahaya, dan ketika sampai di Sirat, jembatan yang membentang di antara neraka, jadi di bawahnya ada neraka Jahanam, maka cahaya orang munafik itu padam. Ketika itulah orang-orang beriman merasa khawatir sehingga memohon kepada Allah dengan ungkapan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Begitu tuh kata Imam Ad-Dahhak. Jadi saudara kekhawatiran fillah, saya ulang lagi, ketika seseorang itu berada di Sirat, itu orang beriman itu bercahaya. Tapi di depannya itu ada orang munafik, tiba-tiba biar pet, mati gelap. Dan orang munafik itu langsung jatuh tuh ke Jahanam. Itu yang di belakang melihat kayak begitu, kok gelap gitu, tiba-tiba petang semua itu kan, orang-orang fasik, orang-orang munafik itu, langsung kemudian orang-orang kita yang beriman ini langsung berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in. Ya Allah, jangan kau padamkan cahaya kami ya Allah, sempurnakan cahaya kami ya Allah, sempurnakan cahaya kami ya Allah. Begitu. Makanya ibu-ibu ya, Bapak hafizakumullah, Bapak nanti susah berdoanya di akhirat, doa dengan kayak gitu kalau di dunia nggak dibiasakan. Surat apa tadi? At-Tahrim ayat
8. Di ujungnya. Mulai sekarang biasakan baca ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, coba dibaca terus. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kenapa kita suruh baca begitu? Karena ada riwayat Ibnu Mas'ud, cahaya orang beriman itu macam-macam. Jadi riwayat Ibnu Mas'ud, cahayanya orang beriman ketika berada di Sirat itu macam-macam. Jadi ada yang terang kayak gunung. Jadi cahaya itu terang besar kayak gunung itu, Pak Ibu. Terang beneran. Ada cahaya kayak pohon kurma, kata Ibnu Mas'ud. Pernah lihat nggak pohon yang bercahaya itu kan ya, karena ada lampunya. Ada yang kayak begitu. Ada yang cahaya itu sebesar kuku. Kayak kunang-kunang, kelap-kelip. Itu pun kelap-kelip, mau mati, hidup lagi begitu. Ya Allah, makanya kita takut, Pak. Makanya kita kalau bisa doa Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Usahakan kita berdoa seperti itu ya. Ibu, Pak. Tolong dihafal ya. Kalau nggak salah sudah pernah saya kasih doa model gitu ya. Ya, sudah pernah saya kasih doa itu. Bisa nggak dokter host di spotlight ke saya saja biar di YouTube nanti bisa kelihatan di saya. Di spotlight. Oke. Nah, ini spotlightnya ke Dokter Maya ini jadinya. Bukan, ke saya ini. Ya sudah sudah. Ustaz. Oke. Baik. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, Ibu, Pak hafizakumullah. Jadi cahayanya macam-macam itu cahayanya itu. Yang paling menyedihkan itu kecil kayak ini, kayak kuku ini besar. Itu pun hidup, mati, hidup. Kan hafalkan doa itu. Sudah hafal ya doa itu ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu surat apa tadi? At-Tahrim? Enggak. Begitu tuh saudara gue. Nah, pertanyaannya, ikhwatadina fidahumullah, ibu-ibu, pertanyaannya, gimana Ustaz caranya supaya kita cahaya kita di Shiratal Mustaqim itu terang menderang? Cahaya kita di Shiratal Mustaqim terang menderang. Gimana caranya? Nah, itu saudaraku ikhwatadina fidahumullah, yang pertama ayo ikhwatadina fidahumullah, kalau bisa nih, yang pertama sebentar, meninggalkan semaksimal mungkin kezaliman kepada siapapun dan apapun. Karena setiap kita berbuat zalim, maka saat itu pula terjadi gelap di Shiratal Mustaqim. Gelap, tambah peteng, tambah cilik, mati gitu jadinya. Itu kita nggak akan bisa berjalan itu, saudara. Nah, sebelum saya lebih jauh lagi, apa itu zalim? Kan begitu kan ya? Ustaz dari tadi ngomong zalim. Apa sih zalim itu, Ustaz? Jadi zalim itu, saudaraku ikhwatadina fillah, menurut para ulama, definisi yang paling sederhana, zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak secara proporsional. Baik dengan cara ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Itu zalim. Jenengan misalnya, mohon maaf, jenengan misalnya pakai sandal dengan sengaja sandalnya orang lain. Itu telah berbuat zalim. Karena bukan miliknya dan bukan tempatnya. Memasukkan zat-zat tertentu yang haram ke dalam tubuh. Itu juga zalim. Tahu itu haram tapi disuntikkan ke dalam tubuh misalnya. Itu zalim.
Jadi kalau zalim dengan pengertian seperti itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka hampir bisa dipastikan setiap orang itu bisa jadi berbuat zalim. Bisa ya. Setiap orang pasti bisa dipastikan setiap orang itu pasti berbuat zalim. Itu saudaraku, Oke. Zalim itu ada dua macam. Ada zalim kepada orang lain, ada zalim kepada diri sendiri. Kalau zalim kepada orang lain seperti seorang suami mencela makanan istrinya, itu zalim. Zalim itu. Membentaknya itu zalim. Atau sebaliknya loh ya, istri membentak suami, itu zalim. Orang tua yang tidak mendidik anak secara islami, agama Islam, misalnya, itu zalim. Tidak menjaga dan memelihara keluarga, itu zalim. Dengan tetangga nggak rukun, itu zalim. Parkir mobil yang dengan itu membuat orang lain susah lewat, zalim itu. Makanya saya setuju, orang itu harus punya apa? Punya mobil harus punya apa? Garasi. Supaya tidak menzalimin hak orang lain. Itu zalim, saudara. Itu zalim. Jadi zalim itu begitu luas gitu kan ya. Dan bisa jadi ikhwatadina fillah, kita tanpa sengaja itu telah berbuat zalim. Seorang pria melihat lekuk tubuh seorang perempuan. Itu zalim itu sebenarnya. Zalim itu sebenarnya. Menikmati lekuk tubuh seorang perempuan atau menghina lekuk tubuh seorang perempuan karena al-gemrotu al-gendutu misalnya. Itu zalim. Karena telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu adalah perbuatan yang zalim. Itu zalim pada orang lain. Ya. Kalau zalim pada diri sendiri, apa? Yaitu misalnya berbuat dosa besar atau dosa kecil. Itu zalim pada diri sendiri. Dan puncak zalim pada diri sendiri itu adalah apa? Yaitu mensekutukan Allah. Makanya Allah berkata, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang luar biasa besar. Ini saudaraku ikhwatadina fillah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kepingin ya supaya di Syiratal Mustaqim itu tidak kegelapan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah dengan kezaliman kepada siapapun, kepada diri sini maupun kepada orang lain, karena kezaliman ini akan memunculkan kegelapan di hari kiamat. Itu benar-benar terjadi. Jadi kalau kemudian di Syiratal Mustaqim ini orang itu terang benderang, berarti dia memang kezalimannya sudah hampir tidak ada di dunia ini. Nah, gimana caranya supaya kita nggak berbuat zalim? Yaitu tadi, semaksimal mungkin. Yang pertama ya, semaksimal mungkin ibu-ibu, bapak-bapak meninggalkan perbuatan zalim. Semaksimal mungkin. Baik kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Semaksimal mungkin. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Maka saya katakan semaksimal mungkin. Tidak bisa mutlak. Cuman maksimalkan diri untuk tidak berbuat zalim. Baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Itu saudaraku. Untuk supaya kita bercahaya nanti ketika dalam perjalanan Syiratal Mustaqim itu. Bercahaya, saudara. Atau tidak berbuat zalim kepada diri sendiri gitu kan. Dengan puncaknya dengan tidak mensekutukan Allah Rabbul Alamin. Yang kedua apa? Yang kedua, ayo buat cahaya di Syiratal Mustaqim itu terang benderang. Dengan apa? Salat dan bacaan Quran. Bukan kan kemarin kita bahas ya, as-salatu nur, was-sabru diyaun. Masih ingat kan hadis 23 kemarin ya? Salat itu cahaya. Itu maksudnya cahaya di mana? Di dunia juga di akhirat. Di akhirat di Syiratal Mustaqim. Semakin kenceng, lempeng, berkualitas salatnya seorang muslim di dunia, maka itu akan bisa menjadi penambahan cahaya yang terang benderang nanti di Syiratal Mustaqim. Termasuk as-sabru diya'an, semakin sabar dalam menahan petaka hidup, semakin bercahaya dia hidupnya nanti di akhirat. Tuh ya. Jadi yang kedua, ini yang pertama tadi apa? Semaksimal mungkin meninggalkan kezaliman kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Yang kedua apa? Meningkatkan kualitas ibadah, terutama apa? Salat dan bacaan Al-Quran. Karena itu bisa menjadi cahaya kita nanti di akhirat. Bahkan mulai di kuburan pun dapat cahaya itu kan. Di akhirat juga dapat cahaya. Gitu kan. Yang ketiga, ini yang ketiga, yaitu apa?
sering-sering baca, minta dan memohon kepada Allah untuk supaya benar-benar tidak dipadamkan cahaya kita nanti di Shiratal Mustaqim. Bahkan ditambah, disempurnakan. Dengan doa surat At-Tahrim ayat 8 tadi, Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, atsmim lana nurana. Sempurnakan cahaya kami pada diri kami, waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dan ampunilah dosa-dosa kami semua. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu berkuasa. Nah, itu coba dibaca ya, mulai sekarang ibu-ibu, bapak, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini frase pertama di hadis yang ke-24 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, berikutnya kita bahas. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kullukum, setiap kalian itu awalnya dhall, tidak ngerti syariat. Jadi kan kita nggak ngerti syariat kan. Illa man hadaituhu, kecuali Allah telah membimbing kita. Ini kalau kita nggak dibimbing Allah, susah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepada diriku, ahdikum, maka aku akan selalu memberi hidayah kepada kalian. Apa ini? Frase yang kedua ini kita bahas. Maka kenapa Bunda? Kenapa kita disuruh baca berulang-ulang dalam sholat kita apa? Ihdinas syiratal mustaqim. Apa itu ihdina? Ihdina itu fi'il amr ya. Ihdina. Berilah petunjuk kepada kami. Itu terjemahan bebas dan umum seperti itu. Sebenarnya nggak begitu cara menerjemahkan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada istilah hidayah ilah sama hidayah tanpa ilah. Hidayah ilah, jadi ada wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dalam sebuah ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad latahdi, benar-benar bisa memberi petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi ada kata ilah di sini ya, ada kata ilah. Bisa dipahami ya, ada kata ilah. Ilah itu menuju. Tapi ada kata-kata petunjuk yang nggak pakai menuju, nggak pakai ilah. Yang contohnya di Al-Quran tadi, Al-Fatihah ya, ihdina as-siratal mustaqim. Itu nggak boleh, nggak ada terjemahan ilahnya. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Nggak begitu. Beda dengan yang tadi, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Surat apa itu? Sebentar. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Surat sebentar. Tahdi. Innaka latahdi. Surat Asy-Syura ayat 52. Surat apa? Asy-Syura ayat 52. Itu disebutkan di situ kan? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh bisa memberi petunjuk ila ada ila itu apa? Kepada jalan yang lurus. Bandingkan dengan kalimat yang ada di Al-Fatihah. Ihdina, nggak pakai ilas siratil mustaqim, nggak pakai ilah kan, ihdina kan? Oke, bisa dimengerti Bunda ya perbandingannya ya. Asy-Syura 52 sama Al-Fatihah ayat. Kalau Asy-Syura 52 itu wa innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad latahdi, benar-benar bisa memberi petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ada ilah. Tapi kalau apa tadi? Al-Fatihah nggak ada ilah. Ihdina as-siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk, nggak pakai ilah. Berilah kami petunjuk, tapi terjemahnya mesti pakai ilah kan? Ada ke
ke jalan yang lurus. Makanya terjemahannya kurang pas. Nah, kalau ibu-ibu paham kayak begini, berarti hidayah di dalam Al-Quran itu ada dua macam. Ada hidayah yang pakai idiom ilah, tadi, As-Surah 52, oke. Dan ada hidayah yang tanpa ilah. Hidayah yang pakai ilah, saya kasih tahu nih, hidayah yang pakai ilah adalah hidayah yang itu melalui sebuah proses. Ada ilah soalnya. Proses yang kita harus berusaha untuk mencari itu. Petunjuk itu. Itu namanya ilah. Kayak begini nih. Ustadz, kalau mau ke Pakis, lewat mana ya Ustadz? Nah, antum dari mana? Dari Jemur Handayani, misalnya gitu. Saya kasih petunjuk. Kau keluar dulu dari kompleks ini, ya. Terus bergerak menuju ke Ahmad Yani. Nanti rel kereta api, seberang setelah itu putar balik Dolok. Nah itu lurus saja ke arah kebun binatang. Nanti masuk di Ponorogo, belok kiri Kuteh, terus Mejeng Sungkono. Nah lurus saja. Nah sebelum Hotel Paragon, nanti belok kiri. Nah nanti gang pertama belok kanan. Nah nanti di pojok itu rumahnya Dr. Henry. Begitu tuh misalnya. Itu namanya ilah. Saya ngasih kanan, kiri, lurus, kanan, kiri, lurus, kanan, kiri, lurus. Itu namanya ilah. Itu petunjuk. Ada rambu-rambunya. Tapi kalau hidayah tanpa ilah, itu nggak pakai petunjuk, nggak pakai rambu-rambu. Udah langsung diantar. Kayak begini. Ustadz, kalau ke Dr. Henry, Pakis gimana Ustadz? Gini. Kebetulan nih, saya mau ke sana. Ayo ikut saya. Oh, dikawal sama Ustadz. Dikawal sama Ustadz. Nyampe lah kemudian di Pakis. Begitu tuh saudaraku ikhwata di nafizakumullah. Nah sama Ibu Pak Hafizakumullah ya. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim yang tanpa ilah itu artinya itu terjemahan yang pas dibimbing. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Karena kita sudah dapat petunjuk, yaitu Islam kan? Maka kita mintanya ihdinas siratal mustaqim, bukan minta petunjuk Islam, tidak. Ya Allah, bimbing saya untuk bisa komitmen, konsisten, istiqomah di jalan agama yang lurus. Itu ihdinas siratal mustaqim, gitu loh. Makanya saudaraku ikhwata dinafizakumullah, orang-orang yang baru murtad dari Islam, yang kemudian diviral-viralkan di video-video, terus menyatakan, wong Islam kabeh ku sesat, hakikatnya kan ngomong ngono toh. Karena dia bolak-balik baca di Al-Fatihahnya itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Tuhan kami berilah petunjuk kami kepada jalan yang lurus. Berarti kan sesat berarti kan. Nah ini keliru nih, dia nggak paham bahasa Al-Quran. Itu nggak pakai ilah, karena nggak pakai ilah terjemahnya bukan petunjuk, tapi bimbingan. Kayak tadi langsung saya antar ke tempatnya sama saya. Kamu kepingin di Pakis, ayo saya antar langsung ke tempat. Seperti itu. Kita selalu dibimbing sama Allah. Maka kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Begitu tuh. Beda dengan ihdina pakai ilah. Ya. Ilah tadi itu, surah ayat 52. Itu artinya kita disuruh belajar. Kita disuruh lihat halal haramnya. Begitu. Dan dua-duanya harus dipakai dalam Islam. Pertama hidayah pakai ilah. Yang kedua hidayah tanpa ilah. Hidayah pakai ilah ini kita belajar, kita tahu halal dan haram, kita ngerti mana yang halal yang harus diambil, mana yang haram yang harus dijauhi, kita ngerti mana itu zina, kita ngerti mana itu pendekatan zina, kita ngerti itu mana riba, kita ngerti itu puasa itu wajib atau tidak. Itu namanya hidayah pakai ilah gitu. Nah kalau manusia itu terus menerus berada dalam kehidayah Allah yang pakai ilah tadi, terus belajar, terus mengkaji, dia hati-hati dengan yang haram, dia kemudian menyenangi dengan yang halal, dia cinta berbuat kebajikan, dia benci berbuat keburukan, terus kayak begitu, maka sama Allah nanti dibimbing. Nah dibimbingnya Allah oleh Allah ini, orang-orang ini kemudian dibuat istiqomah, terus dikawal, dijaga sama Allah. Inilah yang disebut hidayah tanpa ilah, yang justru kita minta setiap hari 17 kali di sholat kita dengan kalimat ihdinas siratal
Ibu, Pak, ini akhir Sya'ban dari ngaji kita ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita. Ayo terus kita minta bimbingan Allah. Di antara cara minta bimbingan Allah, teruslah beramal soleh. Dan di antara terus beramal soleh, ayo kita gembira. Karena bisa jadi besok malam kita sudah besok malam belum ya. Senin. Oh iya, bisa jadi besok malam sudah terawih. Karena besok malam itu sudah sidang isbat. Ya, sidang isbat. Kemungkinan hilal terlihat. Itu sangat besar. Karena usia hilal itu lebih atau hampir sudah hampir 12 jam. Jadi hilal itu lahir jam 9.30 kalau nggak salah. Berarti nanti sekitar maghrib itu sudah usia lebih dari 6 jam. Itu ya sekitar 2 sampai 3 derajat lah itu kan. Makanya saudaraku akhwat din fillah ya, yuk kita sambut Ramadan nih. Ngaji tetap ya, ibu-ibu, Pak, hafizakumullah. Tak boleh libur lah kalau bisa. Emang kalau libur ngajinya ya. Dokter-dokter, saya sudah kontak sama Dokter Henry sama Dokter Maya. Ya tanggal minggu depan jam 9 pagi. Bisa ya Bunda, para dokter, ibu-ibu, bapak-bapak ngaji jam 9 pagi lewat Zoom. Lewat Zoom. Kan belum berani offline. Kalau saya sudah berani offline, sehat saya alhamdulillah insya Allah. Dokter ini kan sudah divaksin semua, toh? Sudah. Mohon doanya, Bun. Mohon doanya supaya sehat semuanya. Kita sama-sama doa. Saya juga nih padat nih Ramadan. Karena yang offline juga. Al-Falah sudah mau offline untuk tarawehnya. Saya dapat jadwal juga di Al-Falah untuk taraweh. Di beberapa tempat taraweh juga offline gitu kan ya. Apalagi pemerintah membuka keran untuk offline dengan apa? Keran yang dibatasi kan begitu ya. Di markas kami juga ada offline tapi sangat terbatas gitu kan. Tidak dibuka lebar-lebar. Ya tetap kita prokes sebagai bentuk ikhtiar harus kita patuhi, itu paling penting ya, karena biar nggak melonjak lagi kan begitu. Ngaji tetap ya Ibu, Pak, hafizakumullah, dokter, jam 9 pagi Ya insya Allah Ustaz. Jam 9 pagi nggak ada praktek kan kalau minggu pagi jam 9, kecuali yang operasi. Yang operasi biasanya. Emang operasi itu gak iso dijadwal, sudah unscheduled. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan teman-teman, ada yang mau tanya? Mungkin sedikit ditambahkan, andaikan pun untuk yang kurang jelas dalam untuk tanya mungkin sedikit. Bisa juga ditanyakan di saat ini. Ya. Enggak, teman-teman, ada? Tadi sudah saya share di grup ya, doa menjelang Ramadan dan doa selama Ramadan. Tolong dibaca itu. Itu saya buat latinnya juga, sudah saya buat terjemahannya juga. Mudah-mudahan bisa setiap tahun sudah saya kasih kok itu kan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ya Allah, sallimna li Ramadan, selamatkan kami untuk Ramadan. Maksudnya apa? Menangin supaya masih hidup di bulan Ramadan. Panjang umur ya. Wa sallim Ramadan lana, dan selamatkan Ramadan untuk kami. Apa? Maghfirahnya, barokahnya itu kan ya. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah semua amalan kami di bulan Ramadan. Tolong dibaca itu di samping doa yang tadi, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, ditambah dengan doa yang sudah saya share di grup ya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Insyaallah kita selalu dibimbing sama Allah Rabbul Alamin. Insyaallah. Panjang umur, sehat semuanya Ramadan. Amin. Oke. Ada Dr. Farid kayaknya sudah mau tanya. Monggo Dr. Farid.
Pas sudah angu-angu. Tapi di unmute dulu, Dokter Faris. Di unmute dulu. Ditutul, Dok. Ditutul. Unmute dulu, Dokter. Oke. Halo, halo, halo. Ya, halo. Oh, wis halo. masuk ini. Yes. Masuk. Oh, mau nggak masuk lah. Anu Ustaz, saya mau nanya itu loh, Pak Lurah kok nggak pernah nanya itu loh. Sekarang Pak Lurah yang nanya. Loh, kan memberi kesempatan dulu. Nanti kalau nggak aku tanya loh. Ya ahlan, sahlan, ya Ramadan. Amin, amin. Oke. Ustaz, mengucapkan selamat datang bulan Ramadan itu memang anu ya, maksudnya yang memang ada hadis kuatnya ya Ustaz ya. Ya, ya. Ya memang apa namanya secara eksplisit, secara tekstual bahwa harus diperintah untuk mengucapkan selamat itu tidak diketemukan hadisnya. Tetapi secara implisit betapa banyak Rasulullah meminta kita untuk menyambut Ramadan, maka mengucapkan selamat datang Ramadan itu bagian daripada di'bus sholihin. Itu bagian daripada perilaku orang-orang soleh, Pak Dokter. Bahkan di kitab Lataiful Ma'arif, karya Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, itu sudah menyambut Ramadan itu 6 bulan yang lalu, yaitu dimulai bulan Rabiul Awal. Kalau kita ini kan baru-baru saja, itu kan. Artinya itu ekspresi kebahagiaan kita, kecintaan kita dengan amal soleh yang bernama puasa Ramadan, sehingga kita mengucapkan marhabannya Ramadan. Itu yang disebut dengan tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu merupakan di'bus sholihin, itu adalah perilaku orang-orang yang soleh. Begitu. Wallahu a'lam. Mungkin saya lanjutkan. Saya yang tanya ya. Nanti Dr. Farid biar nggak tanya. Tapi kalau nggak pernah tanya. Ini mungkin berhubungan dengan puasa ini Ramadan Ustaz. Jadi kan sudah disampaikan Ustaz dulu bahwa kalau orang memberi buka puasa pada orang yang puasa akan dapat pahalanya puasa seberapapun. Jadi mungkin apa benar gitu ya Ustaz ya? Sekali lagi ditekankan. Oh ya, betul. Oke. Kemudian andai kalau seperti itu, kenapa enggak kita ya mungkin ini juga himbauan ke teman-teman semuanya. Kita seperti membuat program puasaku untukmu. Jadi kita mungkin kayak orang, karena sekarang ada Gojek, ada GoCar, jadi kita bisa mungkin satu orang ngirim ke 2 teman kita. Sebenarnya kita bisa dapat pahala dari 2 teman kita itu selain puasa kita sendiri. Kita kira seperti itu enggak Ustaz Jun? Ya, betul. Jadi sebentar, saya punya artikelnya itu. Jadi saya dulu sempat mengkritisi begini, Dok. Mengkritisi orang-orang yang mengkritisi dalam arti bukan berarti itu sesuatu yang buruk ya. Jangan salah paham dan jangan gagal paham. Jadi dulu itu seringkali di pinggir-pinggir jalan atau di traffic lights itu banyak orang yang membagi makanan, sehingga di situ itu terjadi pengumpulan, ya bahkan saya lihat itu saling royok dan lain sebagainya, kan begitu kan. Saya tidak mengatakan itu adalah buruk memberikan seperti itu, tetapi nanti saya share ya, ini masih cari. Tetapi kalau kita lihat hadis itu, man aftaroh, barang siapa yang bisa memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Nah, kata-kata seperti orang yang berpuasa itu ya sekarang kalau misalnya kita memberi buka kepada orang yang berpuasa itu tidur saja, misalnya, kan nggak dosa, puasa tidur aja, yang penting sholat ya kan ya. Cuman kan beda dengan orang yang berpuasa yang kemudian ngaji ke masjid dan lain sebagainya. Sehingga fotokopi pahalanya itu lebih berkualitas yang yang benar-benar gitu loh ya. Ngerti maksud saya.
Itulah kenapa kalau ulama-ulama dulu itu memberi buka itu kepada majelis-majelis taklim, kepada masjid gitu kan ya, kepada kelompok-kelompok komunitas yang di situ ada aktivitas kesalehan. Kenapa? Karena kan kepingin mengcopy paste pahalanya mereka gitu kan. Kalau sekedar tidur saja, aktivitas saja, kemudian tidak ada nilai ibadah, tetap tercopy paste dapat pahalanya, tapi kan tidak sekualitas pahala orang-orang. Sampai ada guyonan itu, andai ada orang yang ngaji Qur'annya itu setiap hari itu sekian juz, kemudian berbuat solehnya itu banyak, ngajinya juga banyak, ngaji dakwanya juga banyak. Lah kita memberi buka kepada mereka itu, maka seluruh pahala itu akan tercopy paste kepada yang memberi buka. Bayangkan. Jadi jangan salahkan kalau dulu itu di santri-santri itu lebih banyak memberi buka kepada kiainya, kepada ustadz, karena hanya ingin mengalap berkah dari copy paste pahala itu. Namun tidak salah gitu kan ya, kalau semua ke situ kan kasihan yang lain kan begitu ya. Orang-orang yang memang tidak beribadah tetapi dia berpuasa, misalnya tidak beribadah seperti para ustadz atau para aktivis, para orang-orang yang ngaji, tapi dia tetap berpuasa. Nah itu juga kita berikan kepada mereka, kita akan mendapatkan juga pahala. Dan kalau di Mekah itu royoan, bukan royoan minta takjilnya, royoan ngasih, sampai ada makelarnya. Di Mekah itu sampai ada makelarnya. Jadi ada petugas-petugas khusus yang ngajak orang untuk berbuka. Jadi di Masjidil Haram itu sudah digelar itu, nggak tahu kalau pas pandemi ini ya. Dulu sebelum pandemi itu digelar itu makanan-makanan. Nah ada petugasnya itu, jadi ada satu keluarga yang buat makanan. Nanti keluarga ini nyewa orang, nanti nyari orang untuk supaya makan di tempat dia, karena dia senang kalau dimakan. Dan itu di poskonya di masjid-masjid, terutama di Masjid Nabawi. Dan bayangkan itu kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, pahalanya copy paste-nya kan juga luar biasa. Jadi seperti itu dok, memang memberi buka itu sudah menjadi di'bus sholihin, sudah menjadi perilaku orang-orang soleh sebenarnya. Ya. Begitu ya, ibu-ibu, bapak, hafizahullah. Tapi ngono iku ojo kabeh sego kabeh. Ya ana ngombene keselok iki sego tok ya ana ngombene. Ya pantesan. Iya, ana ngombe manis barang ngono. Ya keselok sakno. Zalim Ustaz. Zalim itu. Zalim. Betul zalim itu zalim. Kenapa Ri? Senyum-senyum Pak Dori mau tanya Pak Dori. Silakan, Dr. Pak Dori mau nambah? Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini lagi di Banyuwangi. Weh, mantap. Kena gempa, kena gempa. Ini sebetulnya di Banyuwangi. Dalam? Nggak kena gempa di Banyuwangi. Saya mau tanya. Oh ya. Ini sebetulnya pertanyaan yang ganjil ke pribadi. Yang pertama, tadi kan dolim. Dan saya betul-betul Ustadz, saya sekeluarga sangat tidak kepingin mendolimi orang lain, gitu ya. Amin, insyaallah. Tapi ada satu yang buat saya kadang-kadang takut. Karena apa? Orang yang didolimi, doanya ini manjur. Nah, ini yang repot. Ini yang membuat kita takut. Nah, ini setback ke kasus Abu Tur ya Ustadz. Istri saya kan pernah jadi agen Abu Tur. Nah, kemudian pada waktu Abu Tur kolab, itu istri saya masih punya tanggungan 55 jamaah. Dan 55 jamaah itu saya membantu istri saya mengentaskan, dalam arti memberangkatkan 55 jemaah. Gitu. Andai kan ke semua jemaah itu dengan legowo, itu insya Allah semua berangkat. Insya Allah semua berangkat. 55. Ya, lanjut ya. Ya, nah, lanjut. Cuman yang jadi masalah,
ada beberapa yang marah, bahkan ada yang membawa polisi, membawa tentara. Nah, cara saya mengentaskan yang pertama itu kan sama Abu Tur diperbolehkan berangkat dengan catatan memberikan tambahan 15 juta. Nah, ada beberapa orang yang mampu saya berangkatkan, saya tambahi 5 juta. Jadi saya subsidi 5 juta. Kemudian yang tahap kedua yang paling banyak 28 orang itu saya tambahi 50-50. Jadi saya nambah subsidi itu 7,5 juta. Nah, ada yang marah-marah sampai membawa polisi dan tentara. Itu setelah saya jelaskan polisi dan tentaranya itu tidak berkutik apa-apa karena kasusnya dia daftar 2 orang, punya utang istri saya 14 juta. Jadi untuk pelunasan itu pinjam istri saya 14 juta. Kemudian uangnya dia yang kalau tidak salah ya sekitar berapa itu saya sudah kembalikan 14 juta. Jadi saya sudah mengembalikan separuh dari uangnya yang bersangkutan. Gitu. Pertanyaan saya yang sudah berusaha seperti itu dan saya bukan bosnya Abu Tur, istri saya itu cuma sebatas agen, uangnya lewat. Ya. Keuntungan itu antara 1 sampai 2 juta keuntungan, ya itu sudah dengan bonus ya itu sudah ada yang bonus 500, cash 500, ya, jadi antara 1 sampai 2 juta. Pertanyaan saya, apakah saya berbuat zalim kepada yang bersangkutan? Padahal pertemuannya waktu itu 3 kali, yang pertama marah-marah, yang kedua karena dia marah dan sudah saya kasih uang, terus saya ke sana lagi sambil nambahi uang 2 juta, saya minta maaf, malah orangnya yang di luar minta maaf. Oh, saya minta maaf, itu yang marah. Anak saya gini-gini. Nah, kemudian yang ketiga, pada waktu dia kebutuhan uang untuk usaha, dia marah-marah, betul marah-marah sampai saya itu sampai tidak takut sama Tuhan. Saya tidak takut sama Tuhan. Karena apa? Saya yakin bahwa saya sudah berbuat yang terbaik menurut saya. Saya minta pendapat Ustadz, apakah saya ini termasuk mendolimi yang bersangkutan? Terima kasih. Monggo dijawab Ustadz. Jadi masalah kezaliman itu kan tadi definisi zalim itu adalah wat'u syai' ghairi mahalli. Para ulama mendefinisikan zalim adalah wat'u syai', meletakkan sesuatu ghairu mahalli, tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Berarti untuk melakukan perbuatan zalim itu mesti ada al-qasdu, ada niat untuk memang menzalimi, untuk memang melakukan sesuatu tidak pada tempat, telah meletakkan sudah pada tempatnya dan tidak berniat untuk menzalimin orang lain, maka ini nggak masuk kategori az-zalim. Ini tidak masuk kategori telah menzalimi. Dr. Fadhali. Seperti kasus jenengan korban karena agen. Karena yang pertama yang di atas itu sudah bermasalah, kan setorkan semua. Justru ya memang kadang-kadang korban yang lain, yaitu korban yang lebih di bawah lagi, itu memang nggak mau tahu karena memang kadang-kadang mereka sudah terbayang-bayang untuk pergi ke Mekah, umroh, terus akhirnya gagal. Dari satu sisi itu bisa kita sadari, tetapi dari sisi yang lain bahwa memang kondisinya ini bukan jenengan atau bukan agen yang kemudian berbuat zalim. Dalam kacamata agama, yang namanya perbuatan zalim itu ada keinginan untuk memang melakukan sebuah kejahatan atau meletakkan sesuatu itu memang bukan pada tempatnya. Jadi memang kalau sudah awalnya sudah niat ya itu memang dalam rangka untuk tidak meletakkan pada tempatnya, tidak proporsional, ya itu berarti zalim. Tapi kalau kemudian sejak awal memang tidak lancar baik kan begitu kan. Di kemudian hari ternyata ada yang kolaps kan ya, dan yang kolaps itu adalah yang di atas. Maka ini problemnya di tingkat agen tidak menzalimi, di tingkat agen tidak menzalimi gitu kan. Di tingkat yang hanya menerima duit kemudian menyetorkannya tidak menzalimi, tetapi secara tidak langsung memang terkena imbas dari kezaliman yang di atas. Jadi ini dengan usaha ingin memberikan keringanan itu bagian daripada memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh begitu. Wallahu a'lam. Silakan ada yang lain.
Dr. Haikal mau tanya? Saya cuma mau nambahkan, namun Pak Zuri tadi, yang penting itu tidak ada niat, saya ngeles saya bahasa Jawanya, nggak ada niat membantu menyelesaikan, enggak. Kalau yang dolim itu kan ada niat sedikit dan ngeles lah, pokoknya ada cari enaknya itu berarti ada dolimnya. Cuma itu aja. Ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, sudah jam 9. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kita mau, mungkin insya Allah Selasa kita sudah terawih ya. Rabu kita, Insya Allah. puasa itu tergantung dari besok gimana hilalnya. Senin besok malam sudah terawih. Senin besok Insya malam. Allah. Iya. Ya, oke. Iya, Selasa puasa ya. Oke. Jadi, ada Ustadz mau baca doa sebentar kita semuanya untuk kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan sehingga kita tetap semangat, bergembira untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ditata lagi hati kita, ditata, dibersihkan hati kita, harta kita juga dibersihkan, mana yang harus dikeluarkan dan mana yang memang bukan haknya, sehingga tetap harus menjadi hak orang lain yang harus dikeluarkan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang zalim yang nanti akan menjadi gelap yang berlapis di akhirat. Mulai hari ini ditata karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan saudaraku, apa yang kita sudah tata itu benar-benar diterima menjadi amal soleh dan itu bisa memperlancar amalan kita, amaliyah kita selama bulan Ramadan, dan itu membuat amalan kita wa tasallahu minna mutaqabbala itu diterima sama Allah Rabbul Alamin. Mari kita doa, amini doa saya dan mudah-mudahan Allah mengijabahi doa ini. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asna'ta 'ala nafsika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar bareng-bareng yuk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, ketemu lagi di bulan Ramadan. Sukses selalu, sehat selalu, Dok. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa menangi Ramadan dan bisa mengamalkan amaliyah di bulan Ramadan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jun. Sami-sami, Dok, sami-sami. Sami-sami, Dok, sami-sami. Saya pamit dulu, J. Oke. Silakan. Untuk teman-teman, jadi menghimbau aja. Jadi mungkin nanti seperti disampaikan tadi, mulai untuk Lebaran besok, Ramadan besok kita mulai jam 9 pagi ya, tetap hari Minggu jam 9 pagi sampai jam setengah 11 untuk pembahasan hadis ini. Kemudian mungkin juga menghimbau, Dr. Herni mungkin misalnya kas kita untuk Ustaz Jun udah mulai menipis, jadi mungkin nanti silakan transfer pada saat bulan Ramadan karena nanti itu yang akan kita berikan ke Ustaz Jun untuk honor beliau setiap bulannya. Jadi kita kumpulkan sembarang Anda mau setor berapapun nanti akan dikoordinasi sama Dokter Herni.
Itu kemudian yang ketiga, tadi ada ide yang tiba-tiba aja, nanti apakah kita masuk akal apa enggak dijalankan. Menarik. Target saya tadi mikirnya adalah 1 silaturahmi, 2 adalah pahala berkah puasa Ramadan yang bisa dibagi tadi. Jadi kita akan share alamat kita di dalam grup, mana aja yang bisa mau ikut. Jadi setiap berapa hari sekali kita pas buka, kita juga ngirim 1 atau 2 orang yang untuk buka puasanya. Kita mungkin yang kalau Surabaya, Kediri, Krian, jadi antar saling ngirim, ataupun juga ngirim ke Ustadz ataupun kemana yang Anda dekat untuk bisa mendapat tambahan berkah, atau ke orang tua Anda. Saya kira itu hanya ide sepintas, nanti akan ditajamkan lagi kalau memang memungkinkan. Ada teman-teman yang mau, Ustaz Anas nggak bisa hadir hari ini, masih intubasi, masanya gawat. Jadi tadi mau diwakilkan Dr. Fadori untuk mimpin ngajarnya mestinya. Tapi Dr. Fadori siapa apa enggak tadi ngajar. Ada yang mau usul, tanya, ataupun ya sekalian mungkin sebagai pribadi maupun karena kita mau masuk ke puasa Ramadan, kami mohon maaf lahir batin kepada semua teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf lahir batin. Itu dari Reno ini ada saldo masih 8 juta, alhamdulillah. Setiap bulan kita biasanya memberi 2,5 juta untuk stadion. Ojo lali nomor rekening di-share di grup diskusi. Iya, insya Allah. Diskusi ya, nggak harus stadionnya. Masih ada 8 juta sih, insya Allah. Nanti kita. Oke, untuk semuanya, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi insya Allah di bulan Ramadan, hari Minggu jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hen? Iya. Aku tak ngomong, Hen. Monggo. Ya termasuk Maya barang itu. Aku sesuk titip anu ya iso. Titip tahu ya. Wong sak minono 15 wong ngomong tahun nangkin untuk bagi kabeh wong 15 itu. Nah, aku kan wong Madura, Hen. Iya. Aku kan wong Madura, Hen. Iya. Tak dekek nang Agel ya. Ya, monggo. Sip. Damiti mau ngomong? Yani? Yang dari paling jauh, Nana nggak ono Nana yang tumben. Yan, piye kabar Yan? Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih, Mas. Boten memang anu penjalu kok sing ngatur, rencana terus sing ngatur ada KI. Ngoten lho. Mas Jakarta bareng jaluk ngirimin Jakarta kan enggak iso.